Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kakak Mei di sini. Kali ini kita akan membahas gambaran soal tes karakteristik pribadi atau TKP, aspek teknik pemecahan masalah, problem solving, dan kepemimpinan atau menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Aspek teknik pemecahan masalah atau problem solving. Tips menjawab soal. 1. Perbanyak berinteraksi dengan orang lain tanpa membedakan golongan. 2. Perbanyak membaca dari berbagai sumber referensi. 3. Kenali beberapa teknik memecahkan masalah dari beberapa rekan kerja yang ahli di bidangnya. Contoh soal. 1. Bagaimana Anda menilai sebuah permasalahan? A. Mempertimbangkan terlebih dahulu dengan memikirkannya. B. Meminta pendapat untuk mencari solusi. C. Menambah informasi, mempertimbangkan, kemudian eksekusi. D. Melakukan sebisa mungkin sambil berpikir cara terbaik. D. Just do it, lakukan saja untuk menyelesaikannya. Jawabannya adalah C. Menambah informasi, mempertimbangkan, kemudian eksekusi. Pembahasannya. Poin A, mempertimbangkan terlebih dahulu dengan memikirkannya. Menunjukkan sikap yang tepat dalam pemecahan masalah, namun perlu ditambahkan dengan keberanian dalam mengambil tindakan. Skor 4. Poin B, meminta pendapat untuk mencari solusi. Meminta pendapat orang lain untuk mencari solusi adalah salah satu teknik pemecahan masalah apabila Anda perlu mempertimbangkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Skor 3. Poin C, menambah informasi, mempertimbangkan, kemudian eksekusi. Ini menunjukkan sikap yang paling tepat dalam pemecahan masalah. Skor 5. Poin D, melakukan sebisa mungkin sambil berpikir cara terbaik. Perlu ada pemahaman dalam skala prioritas yang dikerjakan sambil memikirkan cara terbaik, barulah diambil tindakan yang diperlukan. Skor 2. Poin E, just do it, lakukan saja untuk menyelesaikannya. Perlu dipahami bahwa daripada melakukan tindakan yang keliru, maka lebih baik 0 tindakan dan memikirkan serta mencari solusi terbaik dalam waktu secepatnya, baru bertindak sesuai yang diperlukan. Skor 1. Contoh soal kedua. Permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini sedang sulit. Hal ini berimbas di tempat saya bekerja juga sedang mengalami permasalahan keuangan, sehingga ada isu pengefektifan pekerja. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan bekerja seefektif mungkin dan berkontribusi dalam menawarkan solusi yang efektif dalam bekerja. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat bertindak tegas dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana keuangan. Jawaban yang benar adalah A. Saya akan bekerja seefektif mungkin dan berkontribusi dengan menawarkan solusi yang efektif dalam bekerja. Pembahasannya, pada poin A, saya akan bekerja seefektif mungkin dan berkontribusi dengan menawarkan solusi yang efektif dalam bekerja, menunjukkan sikap yang paling tepat. Skor 5. Poin B, seharusnya pimpinan puncak dapat bertindak tegas dalam masalah ini. Perlu dipahami bahwa dalam permasalahan bersama dan diperlukan penyelesaian masalah yang melibatkan kontribusi semua pihak, tidak hanya bertumpu pada pimpinan puncak. Skor 2. Poin C, tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Menunjukkan sikap permisif. Skor 1. Poin D, pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Tanggung jawab kepala keuangan adalah
pada pengelolaan dan laporan keuangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan keuangan di tempat kerja menjadi tanggung jawab bersama, juga skor 3. Poin E, perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana keuangan. Permasalahan yang dihadapi bersama semestinya cari solusinya secara bersama-sama, skor 4. Selanjutnya, aspek kepemimpinan atau menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Tips menjawab soalnya, pertama, belajarlah memahami orang lain. Kedua, belajarlah tugas-tugas dan sifat-sifat pemimpin yang baik. Yang ketiga, belajarlah memanajemen konflik. Berikut contoh soalnya. Pertama, apabila Anda sebagai seorang pimpinan, tindakan yang dilakukan dalam hal mendelegasikan tugas pada staf Anda adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting kepada saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya jarang mendelegasikan tugas kepada staf. Jawaban yang benar adalah saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting kepada saya, yaitu poin C. Pembahasannya adalah, pada poin A, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Ini menunjukkan kemampuan dalam memimpin, menggerakkan dan mengkoordinir orang lain yang berlebihan, skor 3. Poin B, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Yang tampak adalah porsi pembagian tugasnya, namun tidak terlihat proporsi pembagian tugasnya, sehingga menunjukkan memanfaatkan kepemimpinan dalam hal menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, skor 4. Poin C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting kepada saya, menunjukkan kemampuan dalam memimpin, menggerakkan, dan mengkoordinir orang lain, skor 5. Poin D, saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf, menunjukkan kurang mampu dalam memimpin, menggerakkan, dan mengkoordinir orang lain, sehingga sebagian besar tugas dikerjakan sendiri, skor 2. Poin E, saya jarang mendelegasikan tugas kepada staf, menunjukkan tidak mampu dalam memimpin, menggerakkan, dan mengkoordinir orang lain, sehingga seluruh tugas dikerjakan sendiri, skor 1. Nomor 2. Hal terpenting sebagai seorang pemimpin menurut Anda adalah A. Lead by example. B. Merasakan bersama kinerja tim. C. Peka terhadap kebutuhan orang lain. D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim. E. Kinerja dan progres. Jawaban yang benar adalah A. Lead by example. Pembahasannya, poin A, lead by example, atau memimpin dengan memberikan contoh, adalah hal terpenting sebagai seorang pemimpin, karena menunjukkan pribadi yang mampu sebagai pemimpin. Seseorang yang mampu sebagai seorang pemimpin tentunya akan mampu menggerakkan dan mengkoordinir orang, skor 5. B. Merasakan bersama kinerja tim. Dengan merasakan bersama kinerja tim menjadikan Anda merupakan bagian dari tim, bukan sebagai pemimpin yang tidak dapat disentuh atau tidak memiliki kedekatan dengan tim, skor 4. Poin C, peka terhadap kebutuhan orang lain, skor 2. Poin D, menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim, skor 1. E, kinerja dan progres, skor 3. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share ke teman-temanmu.